Halo semuanya, kali ini Mimin Tray Anime akan melanjutkan alur cerita anime Windbreaker episode yang keempat. Di episode sebelumnya diperlihatkan kelompok Sakura yang telah memulai patroli di kota. Terdapat seorang anak SMP yang dikejar oleh anggota Sistoren. Sakura serta Sukishita yang melihat itu, mereka berdua langsung menolongnya. Namun malah mengakibatkan perselisihan antara Pefurin sama Sistoren. Dari permasalahan itu, kelompok Sakura berniat untuk membicarakan kepada Umemiya selagi ketua Pefurin. Bagaimana reaksi Umemiya setelah dia mengetahui permasalahan tersebut? So, gak usah lama-lama, seperti biasa, intro dulu gak sih guys? Scene diawali dengan Umemiya yang sedang menanam sayuran. Dia didatangi oleh Hiragi serta yang lainnya di atap sekolah. Hiragi bilang kepada Umemiya kalau ada masalah nih. Umemiya merespon kalau dia sudah tahu kalau ada masalah. Sakura yang mendengar itu heran kenapa dia bisa tahu, yang membuat Sakura tambah penasaran sama Umemiya. Namun jawaban dari Umemiya berbeda dari yang mereka pikirkan nih guys. Yang ternyata masalah yang dimaksud Umemiya adalah tanamannya yang memang ada masalah nih. Aduh, bukan itu bro masalahnya. Mereka yang tadinya heran tiba-tiba berubah drastis setelah mendengar perkataan Umemiya barusan. Umemiya yang baru sadar kalau di situ tidak Hiragi doang yang datang. Dia langsung mengajak mereka semua untuk mengenali tentang jenis-jenis sayuran nih guys. Dia menjelaskan begitu lama yang membuat semuanya menjadi kesal. Di sini Sasaki, anak SMP yang sudah ditolong, dia gelisah dan ketakutan. Sasaki yang sudah tenang, dia memberanikan diri untuk bilang dan menjelaskan ke Umemiya atas permasalahan yang mereka timpa nih. Jadi gini, waktu itu dia lihat ada yang mengutil di jalan pasar yang membuat Sasaki mengejarnya. Namun dia tidak sadar sudah memasuki wilayah Sistoren. Sasaki yang sadar sudah berada di wilayah Sistoren, dia malah dikejar balik sama anak Sistoren. Dia yang sudah mau menyerah, namun dia diselamatkan oleh Sakura sama Sukishita. Semua malah menjadi pemicu permasalahan antara Pefurin sama Sistoren. Umemiya yang mendengar penjelasan dari Sasaki malah menyuruh tidak usah untuk meminta maaf kepadanya. Malahan dia berterima kasih kepada Sasaki yang telah berusaha melindungi kota. Dan dia bertanya tentang bagaimana cara Sakura sama Sukishita menolongnya. Sasaki menjelaskan kalau mereka berdua menghajar anggota Sistoren, yang membuat Umemiya malah tertawa mendengar itu. Padahal Sistoren susah diajak bicara, malah diajar oleh mereka berdua. Sebenarnya yang memulai konflik adalah Sakura, ucap dari Niri nih guys. Sakura mengelak dari perkataan Niri. Dia malah menceritakan detail awal mula konfliknya. Di sini, Umemiya malah berterima kasih ke Sakura yang telah melindungi keluarganya sambil mengelus-ngelus kepala Sakura seperti mengelus kepala kucing gak tuh? Di sisi lain, Sukishita malah iri akan perlakuan Umemiya kepada Sakura. Sakura yang mendengar ucapan dari Umemiya, dia merasa mendapatkan perkataan yang hangat. Jadi gini guys, selama ini Sakura yang dibenci dan diasingkan sama semua orang, tiba-tiba ada yang menerimanya dengan hangat. Itulah yang membuat Sakura langsung terasa nyaman sama Umemiya. Dan hal itulah yang membuat Sakura paham akan semua orang yang patuh kepada Umemiya. Tiba-tiba terdapat nada dering telepon dari HP Hiragi. Dia mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu dari Kaji. Namun Kaji cuma bilang si Toren. Kaji bilang dengan nada bicara yang lemah nih guys. Umemiya melihat itu langsung bertanya ke Hiragi, ada apa? Tiba-tiba terdapat seseorang yang berbicara menggunakan pengeras suara. Dia berbicara sambil menyeret salah satu anggota Pefurin yang sudah dihabisi. Dia mengungkapkan ke semuanya kalau dia adalah ketua dari Sistoren. Dia bernama Tomiyama Choji. Kita panggil Choji ya guys. Dia datang untuk menantang duel Umemiya. Niri yang mendengar kalau pemimpin Sistoren datang, dia ketakutan dong. Dia pikir akan terjadi balas dendam atau perang. Berbeda dengan reaksi Sakura setelah mengetahui itu.
Dia malah kegirangan. Di pikiran dia berarti Choji lebih kuat dari Togami nih. Ya iyalah bro, namanya juga pemimpin. Sedangkan Togami wakilnya, ya jelas lebih kuat pemimpinnya lah. Umemiya langsung turun bersama yang lainnya untuk menghampiri Choji nih. Dan dia memberikan perintah ke yang lainnya untuk tetap berada jauh di antara dia dan Choji. Sakura mengelak akan perintah tersebut, namun Umemiya memberikan aura yang mengerikan sambil mengatakan dia tidak akan mengulanginya. Dari situ Sakura cuma bisa diam dan tidak bisa bergerak. Dia keheranan akan sosok Umemiya berbeda dengan sebelumnya yang suka bercanda. Choji yang berhadapan sama Umemiya, dia senang memprovokasi Umemiya dengan menentengkan kepala anggota pefurin yang sudah tumbang nih. Sambil berkata, kamu marah ya. Di sisi lain, Sakura yang melihat itu langsung berpikir kalau Choji monster macam apa dia. Jadi gini guys, alasan Choji datang ialah untuk membalaskan kejadian yang sudah dilakukan Sakura dan Sugishita yang telah menghabisi anggota sisi Toren. Dan Umemiya berpikir kalau perkelakuan Choji sudahlah impas dengan apa yang dilakukan pefurin. Namun Choji tidak menerimanya dan berlari memberikan tendangan ke arah Umemiya nih. Dan boom. Umemiya dengan mudah menangkisnya. Keren abis coy ketua dari MC kita. Choji yang sudah menendang duluan, ternyata dia cuma mau Umemiya membalasnya. Sedangkan dari Umemiya, dia bertanya kenapa Choji sangat ingin berkelahi. Alasannya Choji hanyalah menginginkan Umemiya. Jadi gini guys, di pikiran Choji, dia sama-sama berada di puncak. Namun di sisi Umemiya terlihat lebih senang dan tentram. Karena itulah Choji menginginkan Furin menjadi miliknya. Tiba-tiba terdapat anggota dari sisi Toren yang datang merapat ke sisi Choji. Choji malah kaget akan kedatangan dari mereka. Lalu dijelaskan sama Togame, kalau jadi bos tuh jangan asal menyerang sendiri. Sakura serta yang lainnya tadinya berjaga jarak, namun sekarang merapat ke sisi Umemiya nih. Togame yang melihat kalau di situ ada Sakura, langsunglah dia menyapa dengan perkataan, "Halo Otelo, lama tidak berjumpa." Dibalaslah sama Sakura, "Halo jelek." Choji yang berkeinginan untuk 1 lawan 1 di Bofurin. Di situ Togame langsung menunjuk mengarah ke sekolahan Bofurin. Dan terdapat banyak orang yang sudah siap bertarung nih. Choji heran dengan mereka yang sudah kenal satu sama lain. Jadi gini, maksud Choji mereka melakukan bersama-sama, namun tetap 1 lawan 1 dan bergantian. Dan sudah diputuskan kalau Umemiya melawan Choji dan Sakura melawan Togame. Lalu disusul si kembar kakak adik melawan Sugishita dan Suwo, serta Sako melawan Hiragi. Hiragi kaget akan kedatangan sosok Sako yang membuat dia menyetujui akan pertarungan tersebut nih. Pindah scene di tempat Kotoha diperlihatkan Sakura serta yang lainnya sedang makan bersama. Di sini Neira yang kepanikan, dia beranggapan bisa bahaya kalau Bofurin diambil alih sama sisi Toren. Namun kepanikan itu langsung ditenangkan oleh Kotoha. Dia mengatakan panik pun tidak akan menyelesaikan apapun. Dan dia bilang padahal Neira sudah tahu kalau Bofurin tidaklah lemah, maka tenanglah. Di sisi lain, Sakura yang sudah duluan menghabiskan makan, dia bertanya-tanya kenapa Umemiya memilih tempat makan di sini. Suwo menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat tongkrongan para anak Bofurin sejak dulu. Tiba-tiba datanglah Umemiya yang mengakibatkan Suwo berhenti berbicara. Dia datang dengan menyebut nama Kotoha menggunakan nada patah-patah hingga memuji Kotoha soal rambutnya yang terlihat imut. Sakura yang melihat tingkah Umemiya terhadap Kotoha, langsunglah dia bertanya apakah dia pacarnya. Kotoha yang mendengar itu langsung menolak perkataan Sakura, dan dari Umemiya mengatakan kalau dia itu adiknya. Dan perkataan itu pun ditolak juga sama Kotoha. Jadi gini guys, Kotoha sama Umemiya itu dibesarkan di panti asuhan yang sama. Maka dari itu, Umemiya seenaknya menganggap Kotoha sebagai adiknya. Sakura makin kebingungan sama Kotoha yang dibilang adik bukan kakak. Dan dia bertanya umur Kotoha. Kotoha memberitahu kalau umurnya sama seperti Sakura, 16 tahun.
Sakura tidak mempercayainya karena mukanya yang terlihat lebih tua dari 16 tahun nih. Dia melihat Kotoha seperti umur 20 tahun. 嘘つけ !16 にしちゃ老けすぎだろどう見ても20歳 Tiba-tiba Sugishita melemparkan kursi ke arah Sakura, namun dapat dihindari dengan mudah. Yang membuat Umemiya bilang ke Sugishita untuk tidak tiba-tiba melemparkan benda seperti itu. Nurutlah Sugishita. Di sisi lain, Hiiragi yang belum makan makanannya, dia kepikiran akan waktu masih kecil bersama temannya. Dan dia memberitahu tentang si Setoran kepada Sakura. Dulunya si Setoran tidak pernah menghajar anak SMP. Namun semenjak dipimpin sama Choji, mereka jadi berubah. Sakura heran kenapa penyebabnya Choji. Tomiyama ga Todori ni natte kara warui uwasa ga medachi hajimeta. Umemiya langsung menyuruh Sakura untuk berbicara langsung kepadanya besok. Namun Sakura berpikir kalau besok bukanlah mengobrol melainkan berkelahi. Bagi Umemiya, berkelahi adalah komunikasi. Terkadang tinju bisa jadi bahasa untuk memahami yang lebih dari sebuah kata-kata. Sehabis mereka makan dan mengobrol, lalu mereka pergi untuk pulang. Sakura yang terlihat menuju pulang, dia masih kebingungan akan perkataan Umemiya tentang berkelahi adalah komunikasi nih. Keesokan harinya, mereka berkumpul dan berjalan melewati perbatasan antara wilayah Bofurun sama Shishidoren. Dari pihak Shishidoren menyambut mereka dengan senyuman. Inilah akhir kisah Windbreaker episode yang keempat. Bagaimana pertarungan dari mereka semua? Tunggu episode selanjutnya, dan seperti biasa kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.